Pemirsa sempat menjadi sorotan publik lantaran disebut sebagai pelakor alias perebut lelaki orang dalam rumah tangga Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti. Kini, Jennifer Dunn dan Faisal Haris kerap muncul bersama ke publik. Keduanya sering tampil berdua di setiap kesempatan yang ada. Seperti video yang berhasil direkam kamera tim Gospot berikut ini saat ditemui di sebuah acara di Bandung beberapa hari lalu. Dengan adanya kayak gini kan kita selalu sama-sama ya, selalu bareng-bareng gitu. Ya quality time-nya jadi makin dapet. Terus apa-apa tuh yang selalu berdua juga, jadi lebih deket banget gitu. Jadi kita merencanakan, misalnya nih hari ini gini ya, besok apa sih gitu, apa yang kita mau angkat nih. Jadi kita sama-sama diskusi, saya ngomong ini ya, kamu ngomong ini gitu. Udah bagi tugas dari malamnya. Seperti syuting, jadi scene ini kamu, scene ini aku gitu. Jadi saling bagi-bagi biar kompak. Di tengah kesibukan sang suami sebagai pebisnis, Jennifer selalu menyempatkan diri hadir dan menemani sang suami di segala kesempatan. Di mana ada Faisal, maka disitulah nampak pula Jennifer. Hal itu menjadi quality time mereka. Lantas bagaimana dengan karir Jennifer Dunn saat ini? Benarkah ia rela vakum dari dunia hiburan demi mengurus keluarga kecilnya? Kalau ya akan aku awalnya dari situ ya, dari syuting iklan, syuting sinetron. Ada momen-momen di mana kangen gitu ya, cuman kan sekarang rasa kangen itu aku pendam dulu. Nanti selanjutnya seperti apa mungkin kita lihat nantilah. Yang sekarang aku fokus di Cimahi sama Bandung dulu aja. Kendati terlihat tampil mesra harmonis, namun ada setitik rahasia yang selama ini tak nampak di permukaan. Haris mengungkap kalau istrinya itu merupakan sosok yang bucin, bahkan cenderung baperan. Bahkan keduanya kerap terjadi cekcok kecil. Benarkah demikian? Lebih banyak, saya harus banyak beradaptasi. Jadi kalau dari beradaptasi itu baru adanya komunikasi. Intinya itu aja, menyesuaikan, adaptasi dan komunikasi. Ya nggak semudah itu juga, tapi ya kita saling memahami lah bahwa ini kan rumah tangga juga perjuangan dan harus diperjuangkan. Ya gimana ya, aku juga nggak bisa memaksa untuk mereka itu gimana ya ke kita ya, mesti kayak harus tahu semuanya yang apa sih yang terjadi di antara kita saat itu gitu. Dan aku memang nggak mau menjabarkan apa-apa soal itu ya gitu, karena buat aku cukuplah sampai kita aja yang tahu. Dan dengan adanya gonjang-ganjing itu, alhamdulillah pernikahan aku sampai sekarang makin kuat, baik-baik aja gitu. Ditambah juga kita saling terbuka satu sama lain. Paspor handphone dia aku udah tahu. Jadi kita memang selalu terbuka ya, maksudnya kayak paspor aku dia tahu, paspor dia aku tahu gitu. Jadi nggak ada yang kita tutupin. Kita harus nyari kenyamanan satu sama lain. Kalau menurut saya bagus kita dibegitukan. Jadi banyak orang yang memperhatikan gitu. Jadi banyak orang yang ngingetin. Oh banyak ya. Jadi masyarakat atau kalau sekarang disebutnya pemerhati ini lagi merhatikan saya. Bagus daripada cari perhatian. Ini orang udah banyak merhatiin kita. Syukur alhamdulillah, terima kasih. Dan itu menjadi perbaikan kami berdua. Iya. Dan kita jadi semakin kuat karena hujatan-hujatan. Romantisnya momen-momen tertentu kayak apa ya, kalau suasana hatinya dia lagi baik. Tergantung moodnya dia, karena memang kita lagi capek banget kali ya akhir-akhir ini gitu. Jadi romantisnya tuh agak-agak berkurang kalau sekarang. Cuman di awal-awal iya ya kan romantisnya. Itu bangun tidur udah ada bunga. Hah? Bukan bunga deposito, bukan. Ada flower bucket gitu dengan kata-kata tulisan I love you my wife, gitu-gitu. Terus dulu tuh suka ngajakin aku pergi for having dinner gitu atau lunch bareng gitu. Cuman ya karena sekarang ya aku ngerti lah, kita lagi sama-sama sibuk, lagi nggak fokus ke situ dulu. Nantilah kalau udah beres. Kamu bakal romantis lagi nggak kalau udah beres? balik ke asal. Balik ke asal. Ya, apalagi ini kan
ini kan komitmen kita berdua nih, jadi kita sama-sama saling ngisi gitu. Sudah tahu bahwa ada yang berkurang atau bahkan ada yang hilang dalam momen-momen tertentu, ya ini we have to commit gitu. Sosok Jennifer memang selalu mencuri perhatian publik. Bukan saja soal cerita masa lalunya, tapi juga kecantikan serta bentuk tubuhnya yang nyaris sempurna hingga menjadi perhatian publik. Artis berusia 34 tahun itu pun mengungkap rahasia tampil cantik dan menawan. Lantas apa rahasia dirinya tetap tampil cantik di usia yang nyaris kepala 35 itu? Tindakannya itu endoscopic sleeve gastroplasty or ESG for short. Ya, itu nama tindakannya. Mungkin yang teman-teman tahu itu tuh sama yang dilakukan sama Temeli ya, bariatrik gitu ya namanya ya, bahasa happening itu bariatrik gitu. Cuman kalau bariatrik itu memang dipotong, melakukan operasi, dipotong, mungkin ada kayak sedikit robekan kecil untuk masuk alat dan untuk ngeluarin sisa lambung yang dipotong. Tapi kalau aku itu nggak ada pembedahan, jadi memang operasinya masuk melalui mulut. Tetap itu tindakan operasi besar karena aku juga dibius total. Aku melalui endoskopik, melalui mulut operasinya, jadi si lambung aku itu dijahit, dikecilin gitu. Dan sekarang lambung aku sisa di 40%. Sebagai selebriti, selain tampil cantik, Jennifer juga berusaha keras untuk tampil langsing. Apalagi sebelumnya ia sempat tidak nyaman dengan penampilannya yang gemuk, yang membuatnya tampil tidak percaya diri. Tubuhnya yang gemuk tidak terlepas dari kegemaran dirinya yang mengonsumsi makanan dan minuman yang manis, sehingga membuat tubuhnya membesar. Aku insecure, badan aku tiba-tiba membengkak. Aku tuh hobi makan manis, dulu tuh hobi makan manis. Kalau ngelihat cake pasti aku berhenti beli. Terus ngeliat coklat pasti beli, minum kopi harus yang manis gitu. Jadi memang nanti udah makan manis, pengen yang asin, udah makan asin pengen balik lagi ke manis, udah kayak kecanduan gula gitu. Jadi akhirnya badan aku ningkatnya drastis banget, berat badan aku naik. Sebelum tindakan operasi itu berat badan aku di 77 kilo. Di 77 kilo dan akhirnya aku udah hopeless, aku udah coba ke dokter gizi kesana kesini, cuma kok turunnya cuma sedikit banget. Jadi kayak aduh lama banget gitu. Akhirnya ngelihat berita bahwa Temeli melakukan tindakan itu, akhirnya aku konsultasi, aku bikin janji dengan dokternya. Terus dokter bilang saat itu badan aku belum obesitas, jadi memang overweight tapi tidak obesitas. Jadi dokter menyarankan untuk di bariatrik tidak bisa, tapi bisanya di ESG. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia lantas memutuskan mengambil jalan pintas dengan melakukan operasi bariatrik. Hasilnya, berat badannya yang tadinya mencapai 77 kg, kini telah turun menjadi 61 kg. Terus saat itu, ya dokter bilang ini di ESG aja, karena kalau di bariatrik itu untuk orang yang berat badannya obesitas gitu. Aku udah turun banyak banget, aku dari sebelum tindakan di 77, sekarang berat aku 61 kilo. Udah seneng banget, jadi nyobain celana jeans yang dulu udah kelonggaran. Terus nyobain kemeja juga udah mulai kelonggaran, udah mulai ganti size semua. Terus dimasuk TV atau masuk kamera udah pede, mau dari angle kiri, angle kanan. Kalau dulu insecure, rambut harus nutupin muka karena cabi banget kan, gede banget gitu. Terus lengan, paha, betis tuh mekar kayak balon. Makanya malu. Kalau untuk pantangan sih sebenarnya sama aja kayak kita ke dokter diet ya. Walaupun lambung kita dipotong, mau lambung kita dikecilin, kalau dokter bilang tetap kita harus namanya defisit kalori. Yang penting dokter bilang kamu challenge yourself untuk 14 day no sugar, dia bilang. Jadi memang pas setelah tindakan itu aku memang nggak boleh makan kan. Selama 2 minggu aku cuma boleh minum air putih yang banyak, air kelapa, dan pagi minumnya susu protein. Itu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu aku mulai nyoba makanan yang lembut-lembut seperti sup, krim sup gitu-gitu. Nah terus no sugar, iya no sugar. Sugar itu adalah trigger pertama yang bikin badan kita tuh cepet gede, cepet naik banget gitu. Karena dokter bilang kalau bisa 14 hari kamu challenge yourself no sugar. Nanti seterusnya kamu akan ngerasakan perbedaannya, dia bilang. Ternyata bener.
Aku 2 minggu memang udah nggak boleh makan, minumnya juga minum air putih dan air kelapa aja. Terus pas udah mulai makan, mulai coba makan makanan berat, pas aku coba minum es teh manis, aku inget banget minum es teh manis, itu tenggorokan aku langsung gatel. Terus mual. Wah, bener ya ternyata ini aku mual nih gitu. Terus aku chatting dokter, dok aku minum es teh manis mual. Itu that's mean kamu sukses. Sebelum menikah dengan Faisal Haris, Jennifer Dunn sempat membina rumah tangga dengan pria bernama Bobby Michael Reza. Dari pernikahannya tersebut ia memiliki 1 orang anak perempuan bernama Chantal Dunn. Namun, selama ini ia terkesan menyembunyikan jati diri putrinya tersebut. Namun kini, ia sudah mulai memperlihatkan putrinya tersebut ke publik. Dalam beberapa kesempatan, Jennifer mengunggah potret kebersamaan bersama sang putri. Hal itu terlihat dari unggahan di Instagramnya. Belum lama ini, sosok Chantal Dunn pun menjadi sorotan saat muncul di hari ulang tahun sang ibunda. Chantal Dunn telah menjelma menjadi seorang gadis cantik beranjak remaja. Unggahan Jennifer bersama sang putri pun langsung menarik perhatian netizen. Banyak yang salah fokus dengan Chantal Dunn. Mereka memuji paras cantik Chantal yang ia warisi dari sang ibunda. Ibu dan anak ini pun terlihat kompak dan harmonis. Sementara itu di lain momen, tampil cantik dan sempurna juga menjadi dambaan Laudia Cynthia Bella. Untuk menunjang penampilannya agar tetap cantik di jagat hiburan tanah air, mantan istri Engku Emran itu rajin melakukan perawatan tubuh dan rambut. Untuk bukan ngerawat rambut aja ya Mbak, untuk merawat kulit, merawat tubuh itu sangat penting sekali gitu. Karena semakin kita ditutup, kita harus semakin ekstra dirawat kalau menurut aku. Aku ngerasa kayak Allah tuh udah baik banget kan, Masya Allah kasih kita begitu banyak kulit, kita dikasih kesehatan, kita alhamdulillah dikasih rambut gitu. Jadi ya menurut aku kita nggak punya alasan lain untuk tidak menjaga apa yang udah dikasih gitu kan. Kayak kebayang nggak sih, kita udah dikasih nih, udah dikasih rambut, kita udah dikasih kulit, udah dikasih segalanya, terus tapi kita nggak ngejaga itu gitu. Dan aku nggak mau sampai aku nggak ngejaga nanti gimana ya jadi aku nggak mau gitu. Dan karena sekarang udah semakin tertutup, jadi itu dia harus semakin ekstra dirawat. Ternyata ya, itu juga baru sadar setelah berapa lama pakai hijab sih, kayak oh iya ternyata emang harus semakin ekstra ya, dari pakai lotion lah, dari perawatan rambut gitu. Ada treatment baru, beliau kayak membagi itu kayak, Bel coba deh ada treatment baru nih gitu. Jadi ya sekarang karena lagi ada treatment baru dari Jakarta City Clinic, Exosom untuk wajah dan untuk rambut. Alhamdulillah seneng banget akhirnya aku coba treatment itu. Tak hanya merawat penampilan wajah saja, hal lain juga diimbangi dengan rajin berolahraga. Bagi Bella, berolahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan badan. Baginya, selain tampil cantik di depan umum, perhatian yang diberikan fans dan penggemar juga merupakan faktor sangat penting baginya dalam berkarir di dunia hiburan tanah air. Soalnya kan yang namanya rambut kita setiap hari ketutup, pakai hijab gitu kan, dan rambut diikat, kerasa banget ada bagian-bagian tuh yang aduh ini sebelumnya itu tebel loh gitu, tapi sekarang udah mulai menipis gitu kan. Dan alhamdulillah ini aku baru treatment 2 kali. Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah jaga ya, dan bener-bener numbuh rambutnya baby hair aku sekitar kayak kurang lebih sekitar kayak 4 cm. Namun sayang, karirnya yang terus bersinar tak diimbangi dengan kisah asmaranya. Baru 1 tahun menikah dengan pengusaha asal Malaysia, Engku Emran. Namun rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Kini mantan personil bukan bintang biasa itu kabarnya sedang dekat dengan salah satu pangeran Brunei. Benarkah demikian? Sekarang bisnisnya kemarin seperti apa sih? Jarang tampil di TV, kenapa Kak Bella? Kak Bella, sibukannya gimana? Gimana Kak Bella? Jarang tampil di TV gimana Kak Bella? Kak Bella kedekatan dengan Pangeran Brunei gimana Kak Bella? Kak Bella jarang tampil di TV gimana Kak? Kak Bella, tentang tips langgengnya persahabatan Maaf iya ya sama Mbak, maaf ya.